Hai guys, Cici nge-share is back. Hey. Kali ini Cici mau share tentang apa sih kanker itu. Jadi kenapa Cici mengangkat tema ini? Karena kanker itu adalah salah satu penyakit yang menyebabkan angka kematian tertinggi di dunia. Jadi penting banget nih kita tahu apa sih kanker itu, kemudian bagaimana proses terbentuknya kanker, dan juga apa saja sih penyebab kanker. Dan di akhir nanti Cici juga akan singgung sedikit tentang pengobatan kanker. Jadi kalian wajib tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja. Jadi apa sih kanker itu? Menurut WHO, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal di tubuh manusia, di mana sel kanker ini dia akan bertumbuh di luar kendali dan bahkan menekan sel-sel normal yang ada di sekitarnya. Jadi ini aku ada gambar, kalian bisa lihat bahwa di sana sel kankernya itu justru mendesak sel-sel normal yang berada di sekitarnya. Ada statement di masyarakat yang mengatakan bahwa tumor itu kanker. Jadi tumor itu sebenarnya ada dua macam teman-teman. Yang pertama tumor jinak dan yang kedua itu tumor ganas. Nah kalau tumor jinak itu dia bukan kanker, tapi kalau tumor ganas itu memang nama lain dari kanker. Jadi nggak semua tumor itu serta-merta kanker. Sel kanker itu berbeda dengan sel normal ya teman-teman. Jadi kalau sel normal kita itu sebenarnya dia juga melakukan pembelahan, tapi terkendali gitu loh. Jadi kayak ada siklusnya, sel yang muda kemudian menjadi matang, kemudian melakukan fungsinya. Setelah itu akan mati. Nah, nanti tubuh kita itu jadi dia kayak menginstruksikan ke sel untuk kamu stop pembelahan dan silahkan atur untuk pergi dari tubuh ini. Ini dinamakan dengan apoptosis atau kematian yang terprogram. Nah, kalau si sel kanker itu, dia itu double gitu loh. Jadi dia tuh nggak mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Tidak mendengarkan sinyal apoptosis itu, makanya dia tuh nggak mati dan justru melakukan pembelahan sel yang terus-menerus dan nggak terkendali. Kanker itu bisa terjadi hampir di seluruh organ tubuh manusia. Bahkan Yayasan Kanker Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 100 jenis kanker itu bisa terjadi di tubuh manusia. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah ketika suatu organ itu terkena kanker, itu bisa menyebar ke seluruh organ yang lain. Ini dinamakan dengan metastasis dan ini biasanya yang menyebabkan kematian. Aku yakin kalian banyak yang bertanya-tanya, kok bisa sih sel kanker itu menyebar sampai ke seluruh tubuh, terjadinya metastasis itu emang gimana toh, Ci? Jadi gini teman-teman, sel kanker itu sama seperti sel normal kita. Dia membutuhkan nutrisi dan oksigen supaya dia itu tetap hidup dan bisa berkembang. Nah, nutrisi dan oksigen di tubuh kita itu ada di sel darah yang beredar melalui pembuluh darah kita. Nah, sel kanker tuh pintar teman-teman. Nanti dia itu akan mengirimkan suatu sinyal kimia ke pembuluh darah terdekat. Sinyalnya tuh ya kira-kira kayak, hey aku tuh butuh loh suplai nutrisi dan oksigen. Nah, sinyal yang ditangkap oleh pembuluh darah kita itu membuat pembuluh darah kita tuh akan membuat cabang baru supaya bisa memberikan suplai nutrisi dan oksigen ke si sel kanker itu. Memang pembuluh darah kita tuh nggak bisa membedakan mana sih yang sel normal dan mana yang sel kanker. Jadi akan dibuat cabangnya, kemudian sel darah bisa masuk ke sana dong, dan akhirnya nutrisi dan oksigennya si sel kanker itu terpenuhi. Makanya dia bisa berkembang dengan cepat. Nah, karena udah ada pembuluh darah yang ke si sel kanker itu, otomatis dia udah punya jalurnya dong untuk masuk ke pembuluh darah kita. Jadi dia ibaratnya tuh udah punya akses. Nah, makanya sel kankernya itu dia akan membelah, kemudian masuk ke pembuluh darah kita dan akhirnya menyebar sampai ke seluruh tubuh kita. Ibaratkan si sel kanker itu adalah rakyat baru. Nah, kemudian pembuluh darah kita itu ya jalan gitu ya, jalan. Dan sel darah kita itu adalah truk pengangkut nutrisi dan oksigen. Nah, si rakyat barunya ini dia demo, kami butuh nutrisi dan oksigen. Ya kurang lebih gitulah ya. Didengarkan sama pemerintah, ya udah dong dibuatin jalur nih, dibuatin jalan baru supaya truk pengangkut nutrisi dan oksigennya bisa ke rakyat barunya. Nah, setelah itu diantarkan kan setiap hari nutrisi, oksigen, mereka bisa berkembang dong. Dan selain berkembang, mereka juga bisa keluar dari tempat itu ke tempat-tempat yang lain. Nah, begitulah sel kanker bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Lalu apa aja sih penyebab terjadinya kanker? Nah, yang pertama itu genetik, teman-teman. Jadi, genetik itu juga berperan penting dalam terjadinya kanker. Kalau kalian dalam keluarga ada yang memiliki riwayat pernah terkena kanker, itu berarti kalian punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker dibandingkan
orang-orang yang dalam keluarganya tuh nggak ada riwayat cancer. Bukan berarti kalian pasti langsung kena ya, hanya saja kalian punya faktor resiko yang lebih tinggi. Yang kedua adalah zat-zat karsinogenik. Aku yakin teman-teman udah familiar banget dengan istilah karsinogenik. Yes, karsinogenik adalah zat-zat yang memicu terjadinya kanker. Jadi banyak banget zat-zat yang memicu terjadinya kanker. Aku akan ambil 2 contoh aja. Yang pertama adalah tembakau. Yes, kalian pasti tahu dong tembakau itu ada di mana? Di rokok. So, kalian harus stop merokok. Karena resiko kanker itu tidak hanya terjadi pada perokok aktif, tapi perokok pasifnya tuh juga beresiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah alkohol. Alkohol itu juga zat karsinogenik, teman-teman. Lalu masih banyak lagi, nanti kalian boleh search di American Cancer Society. Di sana lengkap banget terkait dengan zat-zat karsinogenik itu apa aja. Lalu kalau kalian tuh sering terpapar sinar UV dalam intensitas tinggi dan lama, itu dia juga memicu terjadinya sel kanker. Jadi aku yakin sekarang nih masih banyak perdebatan kapan waktu terbaik untuk berjemur di bawah sinar matahari. Aku nggak akan bahas itu, pesanku cuma satu, yang penting kalian tuh jangan terlalu lama untuk terpapar oleh sinar matahari. Oh ya, satu pesanku, kalau kalian itu punya andeng-andeng, tahi lalat, ya itulah pokoknya yang warna hitam yang kayak tanda lahir itu kalian harus perhatikan ya. Kalau ada perbesaran, ukuran, kemudian jadi kayak gatel banget, kayak aneh, itu bisa jadi tanda-tanda kanker loh. Kasus dari tai lalat menjadi kanker itu udah banyak banget terjadi, teman-teman. Bahkan aku sendiri punya kenalan yang dia itu awalnya punya tai lalat, kemudian ukurannya membesar dan jadi kanker. Jadi kalau kalian punya tai lalat, kalian harus aware, kalian harus perhatikan, pokoknya kalian harus peduli dengan tubuh kalian sendiri. Kalian harus cermati perubahan-perubahan di tubuh kalian, apalagi kalau perubahannya tuh tidak normal. Silahkan segera lakukan check up ke dokter. Oh iya, kanker itu ada 4 stadium ya teman-teman. Stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 4 itu disebut juga stadium akhir. Dia tuh yang udah parah banget, yang udah terjadi metastasis, jadi sel kankernya udah menyebar kemana-mana. Nah, untuk pengobatan kanker sendiri itu juga macam-macam teman-teman. Bisa dari pembedahan, kemudian terapi radiasi, kemoterapi, dan lain-lain. Yang paling sering digunakan adalah kemoterapi. Obat-obatan kemoterapi itu akan membunuh sel kanker, di mana sel kanker itu kan memiliki karakteristik bertumbuh dan membelah dengan cepat. Nah, sayangnya obat-obatan kemoterapi itu nggak hanya membunuh sel kanker aja teman-teman, tapi juga membunuh sel sehat yang punya karakter mirip dengan sel kanker. Jadi sel sehat yang punya karakter bertumbuh dan membelah dengan cepat itu juga akan ikut terbunuh. Contohnya yaitu sel-sel untuk pertumbuhan rambut, kemudian sel-sel yang ada di sekitar mulut, dan juga sel-sel yang ada di sekitar usus. Itulah mengapa efek samping dari obat-obat kemoterapi yaitu, mohon maaf, adanya kerontokan rambut, kemudian sariawan di sekitar mulut, dan terasa mual. Itu disebabkan karena obat-obatan kemoterapi itu juga menyerang sel-sel sehat yang memiliki karakter yang sama dengan sel kanker. Oke, cukup sekian penjelasan kanker dari aku. Dan ada teman aku yang saat ini sedang melakukan aksi galang dana untuk Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu. Kalian bisa lihat di sana, memang yayasan ini itu menampung anak-anak yang sedang berjuang untuk melawan kanker. Aku ingin mengajak rekan-rekan untuk membantu meringankan beban mereka. Apabila kalian tergerak untuk membagikan berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, kalian bisa ikut berdonasi di link yang sudah aku cantumkan. Namun apabila kalian belum bisa untuk ikut berdonasi, nggak apa-apa. Kalian bisa mendoakan dan juga membantu untuk menyebarkan ini, karena aku yakin masih banyak orang baik di luar sana yang akan tergerak hatinya untuk program ini. Sekian dari aku, terima kasih.